Iya, bisa mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Mirsal. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka Majene, jurusan Sistem Informasi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang program Japa Sederhana tentang aplikasi restoran sesuai tugas praktik 1. Sebelumnya itu saya akan membahas soalnya terlebih dahulu. Ini dia kita sudah memasuki untuk soal tugasnya. Nah, pertama kita akan membahas soal dulu. Ya, soal tugas. Anda diminta untuk membuat sebuah program Japa mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan, minuman. Kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Contoh format input pesanan, itu nasi padang sama dengan 2. 3. Menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus. A. Diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. B. Menawarkan beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pelayanan jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran. Tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Nah, sekarang kita menuju ke petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasannya. Pertama, buatlah sebuah kelas menu untuk mempresentasikan menu makanan dan minuman di restoran dengan atributnya. Silakan mahasiswa menentukan sendiri input menu makanan dan minumannya. Minimal terdapat 4 menu dari masing-masing kategori menu. Buatlah sebuah kelas utama, main, yang memiliki berbagai metode untuk menampilkan daftar menu, makanan dan minuman, menerima dan mengolah pesanan, menghitung total biaya pesanan, dan mencetak struk pesanan untuk tampilkan ke layar. Format untuk menampilkan data menu adalah dikelompokkan berdasarkan kategori. Pergunakan array dalam mengelola menu restoran. Pergunakan struk keputusan dalam mengimplementasikan fungsi perhitungan total biaya dan mencetak struk pesanan. Usahakan untuk tidak menggunakan struk pengulangan pada tugas praktik 1 ini. Menampilkan skenario-skenario struktur keputusan yang ada pada soal. Durasi video penjelasan maksimal 15 menit. Ya,
Ini dia penjelasan untuk pengerjaan dan soalnya. Sekarang kita akan memasuki langsung untuk penjelasan metodenya. Kita masuk dulu ke aplikasinya dan kita masuk. Oke, pertama saya akan menjelaskan di kelas menu terlebih dahulu ya. Jadi pertama pada kelas menu saya membuat 3 atribut, yaitu nama, harga, dan kategori. Atribut nama digunakan untuk menyimpan nama menu. Kemudian harga untuk harga makanan atau minuman. Dan kategori untuk membedakan apakah menu tersebut termasuk makanan atau minuman. Nah, kemudian saya membuat konstruktor menu yang berfungsi untuk menginisialisasi nilai dari atribut nama, harga, dan kategori saat objek dibuat. Lalu terdapat metode tampilkan menu yang berfungsi untuk menampilkan data menu berupa nama, harga, dan kategori. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan ke kelas mainnya. Nah, di sini saya membuat yang namanya array atau daftar menu yang berisi objek-objek menu restoran. Nah, di sini terdapat 4 menu makanan dan juga 4 menu minuman sesuai ketentuan soal. Makanannya yaitu nasi goreng seharga 25.000 dan nasi padang seharga 20.000, mie ayam seharga 30.000 dan bakso seharga 20.000. Nah, di menu minuman yaitu ada jus jeruk seharga 10.000, es teh seharga 15.000, kopi seharga 12.000, dan air mineral seharga 8.000. Nah, setelah itu saya membuat metode untuk menampilkan daftar menu berdasarkan kategori. Nah, di sini pada soal itu disuruh maksimal 4 pesanan. Nah, program menggunakan struktur keputusan if untuk mengecek kategori. Jika kategori sama dengan makanan, maka menu ditampilkan di bagian makanan. Jika kategori sama dengan minuman, maka ditampilkan di bagian minuman. Nah, kemudian program meminta input pesanan pelanggan maksimal 4 menu. Pelanggan memasukkan nama menu dan jumlah pesanannya. Data pesanan disimpan ke dalam array string pesanan dan array integer jumlah. Setelah input selesai, program menjalankan metode hitung total, terlebih dari daftar menu dan pesanannya. Kemudian, program menerapkan beberapa kondisi. Jika total belanja lebih dari 100.000, maka pelanggan mendapat diskon 10%. Jika total lebih dari 50.000, maka muncul promo beli 1 gratis 1 untuk minuman. Nah, setelah itu program akan menghitung pajak sebesar 10% dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Rumus total akhir yaitu total pesanan ditambah pajak ditambah biaya pelayanan lalu dikurangi diskon jika ada. Nah, oke teman-teman, itu dia adalah rumus perhitungannya. Nah, sekarang dan yang terakhir adalah program mencetak struk. Program mencetak struk pembayaran yang berisi total pesanan, pajak 10%, biaya pelayanan, diskon, serta total bayarannya.
pada program ini saya sudah mengimplementasikan tipe data seperti string dan integer, variabel, dan identifier. Nah, itu dia penjelasannya untuk bagian mainnya, teman-teman. Nah, sekarang mungkin teman-teman bisa pahami soal penjelasan yang saya berikan. Nah, sekarang kita akan mulai untuk praktek. Apakah codingan yang kita buat ini sudah berhasil atau belum. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke run. Kita tunggu terlebih dahulu sampai dia muncul. Nah, sekarang sudah muncul. Nah, sekarang pelanggan memasukkan pesanannya. Misalnya pesanan pertama, saya pesan nasi goreng jumlah nasi goreng, setelah itu jumlahnya 2. Nah, dalam pesanan kedua kita pilih nasi padang. Jumlahnya kita pilih 2 juga. Nah, sekarang kita memesan minuman. Nah, yang pertama minuman yang kita pesan itu air mineral. Nah, untuk jumlahnya kita pesan 3. Misalnya ini cuma untuk teman-teman. Dan pesanan keempat itu kita pesan es teh dengan jumlah kita pesan 3 juga. Ini hanyalah contoh teman-teman. Sekarang kita enter untuk melihat hasilnya. Nah, sekarang untuk pemesanannya kita sudah keluar untuk struk pembayaran. Nah, di sini program sudah otomatis mendeteksi saya dapat promo buy one get one untuk minuman karena total pesanan sudah melebihi 50.000. Nah, sedangkan pajaknya 15.900 dan biaya pelayanan 20.000 dan saya dapat diskon 10%, 15.900. Nah, karena belanja sudah melebihi 100.000, jadi total yang dibayar sudah termasuk semua komponen tersebut. Nah, itu dia hasil pengerjaan untuk programnya. Ini adalah program sederhananya dan mungkin cukup sekian dulu. Jadi seperti itu teman-teman untuk praktiknya. Terima kasih sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.